Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube, jumpa lagi bersama saya Heril, masih di channel Hijau Buah, Mata Jadi Hijau, Ayo Berkebun. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis jeruk yang boleh dikatakan unik karena justru manisnya itu terdapat pada kulitnya. Jadi di dalam itu sebenarnya asam sekali ya. Kulitnya itu manis tapi memang nggak terlalu manis sih. Ya, dibandingkan kulit sama isinya lebih manis kulitnya. Makanya sering ini dikonsumsi langsung dengan kulitnya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau saya bilang lebih kepada tanaman hias ya. Jadi kalau kita misalnya untuk budidaya lebih kepada tanaman hias, bukan untuk tanaman yang dikonsumsi. Walaupun memang kalau saya baca-baca artikelnya ya dari Google tuh banyak yang bilang nih khasiatnya juga banyak ya, terutama khususnya untuk penyakit tenggorokan, batuk seperti itu. Ini bagus sekali karena vitamin C-nya juga tinggi sekali gitu. Nah, bagi kawan-kawan ya, ini sebenarnya peminatnya jeruk nagami ini kalau saya perhatikan itu lebih banyak kepada ibu-ibu ya, emak-emak ya. Jadi digunakan untuk tanaman-tanaman hias karena memang tanaman ini mudah tumbuh, perawatannya juga gampang dan dia genjah, artinya mudah sekali berbuah dan itu bisa berbuah sepanjang tahun ya. Seperti ini. Ini memang kondisi sekarang ini lagi belum begitu banyak ya karena kemarin tuh baru selesai kita juga panen, tapi ini sudah muncul juga bunga-bunga yang baru dan perawatannya nggak ribet lah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan semua bagaimana cara memperbanyak bibit jeruk nagami kita ini ya, supaya kita mungkin misalnya mau tanam lagi di pot yang lain ya, sehingga kita tidak perlu lagi beli bibit ke tempat lain ya, karena kalau kita sudah punya satu pohon aja seperti ini, maka ini sudah bisa kita perbanyak bibitnya. Dengan cara apa? Dengan cara dicangkok. Di stek bisa juga di stek. Cuman yang pernah saya coba kemarin itu, kalau di stek itu memang butuh waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Kemarin tuh yang pernah saya coba itu 2 bulan, memang kondisinya masih tetap hijau ya, daun sama batangnya masih hijau. Cuman saya coba buka itu akarnya juga belum tumbuh ya, belum keluar. Jadi saya pikir kurang efektif kalau kita lakukan cara stek. Kalau misalnya jeruk-jeruk yang lain, misalnya jeruk nipis atau jeruk lemon, itu justru cepat sekali ya, 1,5 bulan itu udah keluar, akarnya juga sudah pada rame gitu. Nah, kali ini yang lebih efektif itu menurut saya adalah dicangkok ya. Jadi bagaimana cara mencangkoknya, saya pun akan kasih tahu dengan cara yang sangat simpel sekali ya. Dengan cara kawan-kawan nih, ini kita menggunakan medianya seperti ini aja. Ini dari plastik lilin ya, atau biasa digunakan untuk es lilin. Kemudian kita menggunakan bawang merah ya. Bawang merah ini untuk perangsang akarnya supaya bisa lebih cepat tumbuh akarnya. Oke, tentu kita butuh juga yang namanya pisau ya, ini untuk mengupas kulitnya. Jadi seperti apa caranya? Ikuti terus video ini ya. Oke, kawan-kawan YouTube ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau mencangkok ya, khususnya untuk jeruk nagami, kita pilih dulu batang-batang yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, dan ukurannya kira-kira ukuran pensil ya. Batang pensil agak lebih kecil juga boleh, seperti ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Oke. Di sini boleh, di sini juga boleh. Kali ini kita ambil dari sini aja ya, supaya bibitnya itu bisa lebih besar. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan ya, kalau kita sudah dapatkan batang yang akan kita lakukan pencangkokan, kita kupas kulitnya. Kupas kulit itu kira-kira 1 cm ya. Ini kita buang dulu kerat seperti ini, bagian atasnya secara melingkar ya. Ini. Oke, kemudian kira-kira 1 cm ke bawah kita kerat lagi ya, secara melingkar juga.
supaya kita mudah untuk mengupas kulitnya. Nih. Oke, kalau sudah tinggal nih kita buka ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kupas. Nah, tuh. Ya, jadi gampang sekali. Nah, kita ini sudah kupas secara mengelilingi ya. Jadi ini kambium yang ada di sini kita kikis dulu ya. Nah, seperti ini. Keseluruhan juga. Jadi jangan ada kambium yang tersisa. Oke, udah. Nih, sudah ya. Nah, lalu menggunakan bawang putih ya. Kita gunakan sebagai perangsang akar. Ini kita kupas bagian atasnya seperti ini. Satu aja ini udah cukup ya. Nih, lalu langsung kita oleskan seperti ini. Nah, juga ini mengelilingi. Tuh, gampang sekali karena saya sengaja gunakan bawang merah ya, supaya nanti kawan-kawan di rumah juga tidak kesulitan untuk mencari perangsang akar ya. Sebenarnya di toko-toko pertanian tuh banyak sekali ya merek-merek yang kimia, yang simpel penggunaannya, tinggal dioles banyak. Cuman kalau di rumah itu kan yang sudah pasti ada biasanya itu bawang merah seperti ini ya. Oke, nah ini sudah jadi ya, udah cukup. Lalu kita menggunakan tali rapia ya, ini untuk mengikat nanti medianya. Ini kita ikatkan dulu di bagian atas ya. Nah, seperti ini. Sisakan sedikit ujungnya seperti ini supaya nanti kita bisa mengikat ke bagian bawahnya. Lalu ini menggunakan media yang sudah kita buat, ini potong di bagian tengah. Nah, seperti ini ya. Tuh, ya udah jadi. Ini juga nanti kawan-kawan jangan lupa waktu kita memasukkan tadi ke dalam plastiknya ini, media tanam atau tanahnya ini harus sudah kita berikan air ya, air yang secukupnya saja, tidak perlu harus berlebihan ya. Oke, sekedar lembab aja. Kemudian ini kita tempelkan. Nah, ini seperti ini. Ini menghadap ke bawah ya kawan-kawan ya. Yang bagian atasnya sini yang tidak dipotong tadi itu bagian atas. Nah, seperti ini sudah, ini kita rapatkan. Lalu menggunakan tali rapia ini kita ikat. Nah, seperti ini. Ini lagi. Terus ke bagian bawah juga ya, harus betul-betul ketat ya, supaya nanti kalau ada angin tidak terjadi pergeseran dari media tanamnya. Kita khawatirnya kalau nanti kita nggak ketat mengikat dari media tanamnya, akar-akar muda yang baru tumbuh itu bisa patah, mungkin karena ada angin ya, sehingga bisa bergeser media tanamnya, akarnya juga jadi patah ya, jadi jadinya mati. Nah, oke, ini sudah jadi, tinggal kita nunggu. Ini memang agak lama juga ya, sekitar 1,5 bulan sampai ke 2 bulan ini baru tumbuh akar. Oke, itu aja kan kawan ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil cangkokan kita yang sudah sekitar 2 bulanan ya, udah mulai keluar akar ya. Cuman memang agak lebih lama sih kalau dibandingkan dengan jenis jeruk yang lain. Di sini juga tadi saya lihat sudah tuh, ini ya udah mulai keluar juga akar tuh ya. Cuman belum begitu banyak, jadi ini belum bisa kita turun cangkok ya, karena akarnya masih belum banyak. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi nanti baru kita berani turun cangkok, supaya tetap bisa hidup ya. Jangan nanti kita buru-buru turunkan cangkok, begitu diturunkan justru malah mati.